Makanya saya tidak akan ketemu pahala sholat saya sampai saya meninggal dunia. Antum tidak akan ketemu dengan pahala kesabaran antum sampai antum meninggal dunia. Saya tidak akan pernah ketemu dengan pahala sedekah saya sampai saya meninggal dunia. Dan antum tidak akan pernah ketemu pahala dakwahnya antum sampai antum meninggal dunia. Karena meninggal dunia itu musim panen dari semua rangkaian ketaatan dan ibadah yang kita lakukan dalam hidup. Kenapa para sahabat rata-rata ketika mereka meninggal dunia, selalu di balik kematian mereka itu ada kisah-kisah menakjubkan yang disampaikan Rasul? Karena salah satu rahasianya, karena mereka mencintai kematian dan mereka mencari kehidupan di balik kematian. Ketika mereka faham kematian itu akan mempertemukan mereka dengan Allah, mereka pun senang untuk memandang kematian dan Allah pun senang bertemu dengan mereka. Sifat kematian itu sendiri dijelaskan oleh banyak kita dengan penjelasan yang terlalu sederhana. Kalau kita ditanya apa itu mati, selalu kita jawabannya nutup mata, berpindah ke alam kubur. Itulah jawaban kita dari SD sampai hari ini. Mati ya sifatnya itu saja. Padahal kalau kita membuka di dalam kitab, Imam Al-Qurtubi menyampaikan kepada kita, ada banyak sifat-sifat kematian yang ternyata selalu kita akan temukan pada kematian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Ikhwan ikhwati kaum muslimin dan kaum muslimah yang semoga Allah rahmati dan Allah berkahi. Alhamdulillah kita senantiasa bersyukur kepada Allah atas nikmat yang Allah telah berikan dan Allah limpahkan kepada kita. Karena sesungguhnya Zat yang maha baik dan sempurna dalam segala kenikmatan yang Ia berikan kepada makhluknya hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sesungguhnya setiap kebaikan yang Allah berikan kepada setiap hambanya dan setiap makhluknya tidak lepas dari dua sifat yang dimiliki olehnya, yaitu adalah sifat Rahman dan sifat Rahimnya. Dua sifat inilah yang selalu kita baca ketika kita membaca basmalah setiap kita melakukan sesuatu. Dan tahukah kita apa itu bedanya sifat Rahman dan sifat Rahim? Karena sesungguhnya banyak di antara kita yang tidak paham apa itu bedanya sifat Rahman dan sifat Rahim yang Allah miliki dan Allah berikan kebaikan itu kepada hambanya. Maka sesungguhnya sifat Rahman Allah itu berlaku kepada setiap makhluk tanpa pengecualian. Setiap makhluk, manusia ataupun hewan, mukmin ataupun kafir, maka dia akan mendapatkan sifat kebaikan Allah selaku Khaliknya. Dan setiap makhluk akan mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa ta'ala tanpa terkecuali. Kalau kita sering bertanya, kenapa orang kafir mereka mendapatkan sandang, papan, dan pangan, itu merupakan bagian dari sifat Rahman Allah. Dan sifat Rahman Allah itu Allah berikan kepada siapapun tanpa pengecualian. Tapi di samping sifat Rahmannya Allah, Allah memiliki sifat Rahim. Dan sifat Rahim itu Allah tidak berikan kecuali mereka yang beriman dan bertakwa. Makanya Allah mengatakan, wa kana bil mu'minina rahimah. Sesungguhnya Allah kepada orang yang beriman itu rahim. Dan sesungguhnya sifat rahimnya Allah itu tidak diberikan kepada setiap makhluk. Khusus hanya Allah berikan kepada mereka yang bertakwa. Ketika kita merasakan khusyuknya dalam sholat, itu sifat rahimnya Allah. Kalau kita merasakan bahagia ketika kita beriman, itu sifat rahimnya Allah. Dan itulah yang kita syukuri, bahwasanya pertemuan kita hari ini pada waktu pagi pun merupakan bagian dari sifat rahim Allah yang tidak terbatas kepada mereka yang beriman dan bertakwa. Semoga Allah selalu memudahkan urusan kebaikan kita dan semoga Allah selalu mendorong kita dalam segala ibadah yang memudahkan kita untuk mendapatkan ridho dan surganya kelak dalam kehidupan di akhirat. Kepada Allah kita bersyukur dan kepada Allah kita menggantungkan segala urusan kehidupan kita. Dan semoga Allah tidak meninggalkan kita walaupun sekejap mata. Amin insyaallah. Kita pada kesempatan hari ini tidak meneruskan kajian kitab sebagaimana rutin per bulan. Tapi kita pada kesempatan hari ini akan mencoba menyampaikan satu tema di luar tema kitab yang sering kita bahas. Tema yang akan kita bahas adalah merenung dari kematian. Kita akan membicarakan kematian setidaknya supaya kita bermuhasabah dan introspeksi.
semoga kita merenung kematian memberikan motivasi untuk tambah beribadah dan menjalankan ketaatan yang lebih besar insyaallah. Sebelum kita membahas tentang itu, kita bahas dulu mukaddimah dan pendahuluannya. Sesungguhnya manusia ketika memandang kematian, ada banyak manusia ketika memandang kematian itu tidak dipandang sebagai sesuatu yang menakutkan dan tidak dipandang sebagai sesuatu yang menyeramkan. Dan ternyata orang yang tidak terlalu takut pada kematian itu bukan hanya satu, yaitu kalangan orang yang beriman. Tapi ternyata kalau kita membuka di dalam kitab, Abdullah At-Tusturi rahimahullahu ta'ala itu mengatakan bahwasannya orang yang tenang ataupun orang yang tidak takut pada kematian dan bahkan menganggap kematian itu dengan sebelah mata itu terbagi menjadi 3 golongan. Ada 3 kelompok ketika mereka yang tidak terlalu takut pada kematian. Siapa 3 golongan yang tidak terlalu takut pada kematian? Yang pertama, sebagian orang kafir dan sebagian orang musyrik. Sebagian orang kafir dan sebagian orang musyrik itu tidak takut pada kematian. Kenapa mereka tidak takut pada kematian? Karena mereka tidak tahu apa yang akan menimpa mereka ketika mereka mati dan apa yang akan dihadapi oleh mereka ketika di alam barzah. Dan itulah perkara yang menjadikan mereka itu tidak pernah terlalu takut pada kematian. Inilah jawaban dari pertanyaan Ana selama ini. Kenapa ya orang kafir itu banyak bermain-main dengan olahraga ekstrim di mana resikonya nyawa? Ada yang bermain sepeda di gedung-gedung tinggi pencakar langit, yang mana apabila kepleset dikit aja dia bisa mati. Kenapa ya ada orang kafir itu berani melilitkan tubuhnya pada seutas tali, lalu kemudian menceburkan dirinya dari puncak ketinggian, padahal risikonya kalau tali itu putus, maka akan mengakhiri hidupnya. Disitulah kita paham, disitulah kita ngerti. Sebagian orang kafir itu tidak takut pada mati. Bukan karena mereka rajin iktikaf. Bukan karena mereka rajin zikir pagi dan zikir petang. Tapi sebagian orang kafir itu tidak takut pada kematian karena mereka nggak ngerti kalau mati yang dihadapi apa. Dan ketika di alam barzah mereka akan menghadapi apa, dan itulah yang menjadikan mereka santai memandang kematian dan tidak takut pada kematian. Itu yang pertama. Yang kedua, ataupun kelompok yang kedua, orang yang santai memandang kematian dan tidak takut pada kematian, yaitu adalah mereka yang mendapatkan beban masalah dalam hidupnya tetapi fondasi imannya terlalu ringkih dan terlalu lemah. Kita mendapati kalau orang itu mendapatkan masalah tetapi fondasi imannya itu lalu ringkih dan terlalu lemah, maka tidak ada yang diharapkan kecuali mati. Makanya akhirnya kelompok yang kedua tidak ada pilihan yang paling menyenangkan kecuali mati kalau mendapatkan masalah. Putus cinta, mati bunuh diri. Urusan utang, mati bunuh diri. Makanya kita dapatkan angka mati bunuh diri yang paling tinggi bukan di negara-negara Islam dengan konflik yang tidak berkesudahan. Bukan di Suriah, bukan di Palestina. Bukan di Irak, bukan pula di Afghanistan. Kalau antum membuka, ternyata kita akan menjumpai angka mati bunuh diri yang paling tinggi justru di negara-negara maju, di mana mereka tidak memiliki fondasi iman yang kuat, dan ketika mendapatkan ujian dan masalah, tidak ada yang mereka inginkan kecuali mengakhiri hidupnya. Makanya negara-negara dengan tingkat mati bunuh diri yang tinggi itu di mana? Di Korea, di Jerman, di Jepang. Bahkan ada satu hutan khusus yang dijadikan tempat favorit spot untuk kemudian meninggal dunia dan untuk mati bunuh diri. Disitulah kita mendapati kelompok yang kedua. Makanya saya pernah menjumpai dan pernah diberitahu oleh ibu saya. Ibu saya memberitahu ada loh nak, seorang aktris yang selalu memerankan peran religius dan bagus. Ketika dia memerankan film itu sebagai ibu yang tabah dan sabar. Tapi di luar film itu ternyata ketika mendapatkan ujian dan masalah yaitu terlilit utang, ternyata dia mati bunuh diri. Artis itu angkatan 70-an dan semoga Allah mengampuni beliau. Tapi yang jelas bahwasanya ibu saya menyampaikan itulah pentingnya iman. Supaya ketika kita tertimpa dengan masalah kemudian kita tidak memandang baygon itu lebih nikmat daripada coklat. Dan siapa artisnya Ustaz? Saya tidak ngerti.
Karena saya bukan angkatan 70 ya. Itu yang kedua. Gini-gini saya angkatan 90 akhir. Yang ketiga, kelompok yang kemudian memandang kematian itu gembira. Yang ketiga, yaitu adalah mereka orang-orang yang beriman. Orang yang beriman itu dikatakan oleh Abdullah At-Tusturi rahimahullahu ta'ala di dalam kitabnya Imam Al-Qurtubi At-Tadhkirah li Ikhwalil Mauta wa Umuril Akhirah. Maka di situ kemudian mendapati bahwasannya sesungguhnya kelompok yang ketiga itu siapa? Orang yang beriman. Orang yang beriman itu ketika memandang kematian mereka memiliki selimut hatinya tidak lepas dari dua warna. Warna yang pertama khauf, kadang-kadang mereka takut. Kenapa orang yang beriman kadang-kadang takut pada kematian? Karena mereka memikirkan bagaimana tobatnya yang mungkin belum diterima oleh Allah dan memikirkan jangan-jangan amalnya belum cukup untuk mendapatkan surga dan ridhonya Allah. Tapi sifat khaufnya orang mukmin ketika memandang kematian tidak mengalahkan sifat roja. Roja itu adalah dia senang, dia berharap bahwasanya dia memandang kematian itu sebagai sesuatu yang menyenangkan di sisi yang lainnya. Kenapa orang yang beriman itu memandang senang pada setiap kematian? Setidaknya ada dua perkara yang menjadi alasan besar kenapa orang mukmin itu memandang senang pada setiap kematian. Yang pertama, karena sesungguhnya orang yang beriman memandang kematian itu senang karena kematian itu musim panen. Musim panen dari setiap ibadah dan setiap ketaatan yang kita lakukan dalam hidup, musim panennya itu ketika kita mati di alam kubur. Mangga ada panennya, Pak. Jeruk ada panennya. Semua buah itu memiliki panen. Maka amal ibadah pun ada panennya. Dan salah satu tempat yang paling cepat untuk memanen dari setiap ibadah kita sebelum nanti di akhirat, yaitu adalah ketika kita berada di alam barzakh. Makanya saya tidak akan ketemu pahala sholat saya sampai saya meninggal dunia. Antum tidak akan ketemu dengan pahala kesabaran antum sampai antum meninggal dunia. Saya tidak akan pernah ketemu dengan pahala sedekah saya sampai saya meninggal dunia. Dan antum tidak akan pernah ketemu pahala dakwahnya antum sampai antum meninggal dunia. Karena meninggal dunia itu musim panen dari semua rangkaian ketaatan dan ibadah yang kita lakukan dalam hidup. Makanya pahami, tidak mungkin ada sesuatu yang ditanam kecuali pasti dipanen. Kalau pete saja dan jengkol yang sifatnya sebagian dari kita tidak senang ketika ditanam pun akan panen. Sesungguhnya amal ibadah itu lebih berhak untuk dipanen bagi orang yang beriman. Dan panennya itu ketika dia meninggal dunia, disitulah dia baru panen dari semua rangkaian ketaatan dan ibadah yang telah dia lakukan. Yang kedua, alasannya kenapa orang yang beriman itu memandang senang kematian. Karena sesungguhnya kematian itu dipandang oleh orang yang beriman merupakan pintu yang akan mempertemukan ia dengan Sang Khalik. Zat yang dia cintai sepenuh hatinya dan zat yang dia bergantung kepadanya di dalam hidupnya. Zat yang membuat kita rukuk dan sujud, zat yang membuat kita rela berkeringat berdesak-desakan ketika sholat, zat yang kita siap untuk mengorbankan darah kita karena kita paham kita ini miliknya Allah. Makanya orang yang mukmin ketika memandang kematian itu senang. Karena dia tahu bahwasanya di balik kematian itu ada kehidupan. Itulah bedanya antara kita dengan orang kafir. Orang kafir itu mencari kehidupan sebelum kematian. Tetapi orang yang beriman itu justru sebaliknya. Dia mencari kehidupan setelah kematian karena dia tahu dan dia mengerti betul. Setelah kematian itu ada kehidupan dan itulah pintu yang akan mempertemukan kita dengan Allah. Orang yang beriman juga mengimani apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW. Ketika Nabi mengatakan dalam salah satu riwayatnya yang sahih, man ahabba liqa Allah ahabba liqa'ahu wa man kariha liqa Allah karihallahu liqa'ahu. Orang beriman juga mengimani apa yang dikatakan oleh Rasulullah ketika Nabi berkata, siapapun lu di antara kalian yang senang untuk bertemu dengan Allah, Allah pun akan lebih senang bertemu dengan kalian sebagaimana kalian senang ketika akan bertemu dengan Allah. Tapi siapapun yang benci bertemu dengan Allah, maka Allah pun akan lebih benci bertemu dengan dia nanti sebagaimana dia benci untuk akan bertemu dengan Allah. Makanya orang yang beriman itu tidak membenci kematian. Karena kita tahu bahwasannya di balik kematian itu merupakan jembatan yang akan mempertemukan kita dengan Allah. Orang yang hidup tidak akan pernah ketemu Allah. Makanya kita lihat kalimullah Nabi Musa yang diajak bicara oleh Allah. Ketika akan melihat Allah,
Itu pun kemudian jatuh pingsan karena tidak mampu melihatnya ketika dia masih hidup. Karena kita ditakdirkan oleh Allah tidak akan pernah melihat Allah sampai kita meninggal dunia. Makanya disitulah orang yang beriman itu senang memandang kematian. Karena siapapun yang senang memandang kematian itu menabung harapan dan merangkai ikhtiar. Dia sedang berusaha bagaimana Allah nanti akan senang bertemu dengan dia. Sebagaimana dia belajar untuk mencintai kematian. Karena kematian itu pintu yang mempertemukan ia dengan Allah. Makanya Bapak perhatikan, kenapa para sahabat Nabi ketika mereka meninggal dunia, rata-rata kita mendapati kisah-kisah menakjubkan di balik meninggalnya para sahabat. Ada Sa'ad bin Mu'ad yang ketika meninggal dunia itu terguncang arasy-Nya Allah. Ada kemudian Handalah ketika meninggal dunia sampai dimandikan ribuan malaikat. Kenapa para sahabat rata-rata ketika mereka meninggal dunia, selalu di balik kematian mereka itu ada kisah-kisah menakjubkan yang disampaikan Rasul? Karena salah satu rahasianya, karena mereka mencintai kematian dan mereka mencari kehidupan di balik kematian. Ketika mereka faham kematian itu akan mempertemukan mereka dengan Allah, mereka pun senang untuk memandang kematian dan Allah pun senang bertemu dengan mereka. Makanya ada sebuah riwayat kan yang mungkin saya pernah sampaikan. Bapak masih ingat tentang riwayat tentang Abdullah bin Haram. Abdullah bin Haram ini bapaknya Jabir bin Abdullah, salah satu sahabat yang banyak meriwayatkan hadis dari Nabi. Maka Abdullah bin Haram ini sudah tua dan renta. Tapi kemudian dia selalu ingin jihad untuk membela kalimat Allah. Karena dia tahu di balik mati syahidnya seseorang ketika berperang membela kalimat Allah itu ada sebuah kedudukan yang tinggi di sisi Allah. Padahal dia tua, renta. Nabi sudah memberikan dispensasi, Nabi sudah memberikan rukhsah, Nabi sudah memberikan keringanan supaya dia tidak perlu berjihad ketika tua. Karena ada beberapa orang yang diberikan dispensasi untuk tidak berjihad. Orang buta, orang pincang, dan orang sakit itu termasuk yang diberikan diskon untuk tidak berjihad. Abdullah bin Haram tetap ingin berjihad. Sampai kemudian Nabi mengizinkan Abdullah bin Haram untuk berjihad. Dan tahukah kita di dalam jihadnya itu, di dalam perang Uhud yang dia ikuti, sampai kemudian Abdullah bin Haram itu meninggal dunia, mendapatkan apa yang dia cita-citakan ketika meninggal dalam perang Uhud. Jabir, anaknya ketika mendapati bapaknya dan ayahandanya meninggal dunia, sedih. Dia melihat bagaimana bapaknya kondisi wajahnya mengenaskan, rusak. Kemudian hidungnya juga rusak, bahkan satu riwayat menyebutkan kupingnya hilang. Karena kemudian sempat dimutilasi oleh orang musyrikun. Maka kemudian Jabir bin Abdullah ketika melihat bapaknya yang semacam itu sedih. Maka Jabir melipir, lalu kemudian Jabir menangis. Kemudian Rasulullah melihat Jabir. Kemudian Rasulullah kemudian memanggil Jabir. Sini wahai Jabir. Jabir mendekat kepada Nabi. Lalu kemudian Nabi bersabda kepada Jabir, ya Jabir, ala ukhbiru kama qalallahu li abika. Wahai Jabir, kamu pengen tahu enggak apa yang sedang Allah lakukan dan Allah bicarakan dengan ayahmu ketika ayahmu hari ini meninggal dunia? Jabir langsung menjawab, bala ya Rasulullah, saya ingin tahu ya Rasul. Lalu kemudian Rasulullah bersabda, ma kallamallahu ahadan illa mi wara'i hijabin wa kallama abaka kifahan. Jabir, kamu harus tahu ya, Allah tidak pernah ngajak manusia ketika meninggal dunia untuk bicara, kecuali bicaranya di belakang hijab, di belakang satar, di belakang sesuatu. Itu cara Allah ketika menemui makhluknya yang telah meninggal dunia sebelum nanti hari kiamat. Tapi khusus ketika Allah itu menemui ayahmu ketika ayahmu meninggal dunia, dan Allah mengajak bicara dengan ayahmu, wa kallama abaka kifahan. Allah itu mengajak bicaranya itu kifahan. Kifahan itu wajah dengan wajah, face to face, langsung. Karena Allah mencintai ayahmu, karena kecintaan ayahmu kepada kematian untuk mempertemukan dengan Allah. Kemudian Allah bertanya kepada ayahmu, ya ibadi tamanna alayya u'tika. Wahai hambaku, kamu minta apa? Padahal Jabir sudah mendapatkan kenikmatan tiada tara ketika dia mati syahid di jalan Allah. Kemudian Abdullah bin Haram berkata, antuhyani fa'uqtalu fika saniyatan. Kalau aku boleh meminta ya Allah, maka hidupkanlah aku sekali lagi supaya aku mati, terbunuh, mati syahid, untuk merasakan kenikmatan mati syahid kembali. Karena sesungguhnya kematian yang terasa nikmat itu kematian ketika mati syahid sebagaimana digigit semut. Kemudian Allah menjawab, innahu sabaqa inni la luja'un.
Sesungguhnya ketetapan dari takdirku orang yang mati tidak aku kembalikan kepada yang hidup. Tamanna alayya u'tika, minta yang lain aku kasihkan. Lalu kemudian Abdullah bin Haram berkata, fa'ablik man warai. Kalau begitu ya Allah, sampaikan kepada keluargaku, teman-temanku, anak-anakku, dan umatnya Rasulullah. Apa yang aku dapatkan setelah aku membela kalimatmu. Langsung dibayar kontan, cash oleh Allah. Allah turunkan surat Ali Imran 169. Wala tasabanna alladziina qutilu fi sabilillahi amwat bal ahya'un inda rabbihim yurzaqun. Jangan kamu mengira orang yang mati terbunuh itu mati, tetapi dia hidup di sisi Allah, diberikan rezeki oleh Allah yang tiada batas. Disitulah kita paham kenapa Abdullah bin Haram dihormati oleh Allah ketika meninggal dunia. Salah satu jawabannya karena Abdullah bin Haram mencintai kematian dan mencari kehidupan setelah kematian, dan Allah pun senang bertemu dengan Abdullah bin Haram sebagaimana Abdullah bin Haram senang akan bertemu dengan Allah. Dan disitulah Pak yang menjadikan akhirnya kita paham dan kita ngerti. Ternyata mencintai kematian itu termasuk salah satu poros kebaikan iman. Makanya kalau kita ngaji lama, kok kita masih benci sama kematian, berarti ada yang salah dalam proses kita ketika menuntut ilmu dan mengikuti taklim. Karena salah satu buah manisnya ketika kita mengikuti taklim, salah satunya adalah bagaimana mencintai kematian. Karena siapapun yang mencintai kematian, dia sedang belajar bagaimana nanti akan bertemu dengan Allah, dan Allah pun akan senang bertemu dengan dia sebagaimana dia senang ketika memandang kematian untuk mempertemukan ia dengan Allah. Sekarang setelah kita paham mukadimah itu, sekarang baru kita bahas bagaimana menjadikan diri kita senang kepada kematian. Itu kan bukan sesuatu yang instan. Tetapi sesungguhnya ketika kita ingin mencintai kematian itu prosesnya lama. Karena nafsu itu menyeret kita untuk selalu mencintai kehidupan dan penik-peniknya. Maka salah satu di antara perkara untuk bisa kita mencintai kematian itu adalah bagaimana kita paham sifat kematian itu. Makanya kita ingin membahas sifat kematian itu pada kesempatan hari ini, supaya kemudian kita ngerti dan supaya kita belajar memupuk rasa cinta kita kepada kematian, supaya itu menjadikan Allah senang dan gembira ketika bertemu dengan kita nanti pada kehidupan akhirat kita. Sifat kematian itu sendiri dijelaskan oleh banyak kita dengan penjelasan yang terlalu sederhana. Kalau kita ditanya apa itu mati, selalu kita jawabannya nutup mata, berpindah ke alam kubur. Itulah jawaban kita dari SD sampai hari ini. Mati ya sifatnya itu saja. Padahal kalau kita membuka di dalam kitab, Imam Al-Qurtubi menyampaikan kepada kita, ada banyak sifat-sifat kematian yang ternyata selalu kita akan temukan pada kematian. Dan kita ingin sekali pada kesempatan hari ini, kita akan bahas sifat-sifat kematian itu apa, setidaknya supaya kita mulai memandang kematian itu merupakan jalan kehidupan. Karena sesungguhnya orang yang beriman itu mencari kehidupan setelah kematian. Dan sifat kematian itu dijelaskan oleh para ulama. Imam Qurtubi menerangkan setidaknya ada 6 sifat yang menyertai dalam sifat kematian. Dan kita akan membahas poin satu persatu dari sifat kematian itu supaya kita ngerti dan supaya kita mengimani kematian yang merupakan keniscayaan yang datang dalam kehidupan kita. Yang pertama, kematian itu apa? Yang pertama sifatnya. Yang pertama, kematian itu dikatakan oleh Imam Qurtubi, kematian itu sifatnya tiba-tiba dan mendadak. Karena sesungguhnya tidak ada garis yang paling tipis yang memisahkan kita dengan kematian kecuali garis ajal. Makanya berapa banyak orang yang pakai baju di waktu pagi yang melepaskan bajunya itu orang lain di waktu duha ketika dia dimandikan dan dikafani. Berapa banyak orang yang pakai jam di waktu siang yang melepaskan jam itu adalah orang lain di waktu sore ketika dia itu akan dimandikan dan dikafani. Dan berapa banyak orang yang memakai peci di waktu sore yang melepaskan pecinya itu orang lain di waktu malam ketika dia itu akan dimandikan dan dikafani. Dan berapa banyak orang yang menyalakan motor di waktu malam, ternyata yang mematikan motornya itu orang lain ketika dia sudah terbujur kaku di atas aspal. Disitulah kita menjumpai bahwasanya kematian itu bersifat tiba-tiba dan mendadak. Makanya sampai kemudian kita menjumpai perkataan hikmah dari kalangan salaful ummah.
Ulama-ulama terdahulu itu sampai mengatakan fakam min salimin mata bighairi illatin, fakam min salimin mata bighairi illatin, fakam min saqimin asyahina minad dahr. Makanya ada sebuah kata-kata hikmah yang disampaikan, berapa banyak orang yang sehat matinya itu lebih cepat daripada yang sakit ketika matinya mendadak. Dan berapa banyak orang yang kemudian sakit tetapi justru umurnya itu lebih panjang daripada yang sehat. Sekarang berapa banyak orang di ICU? Sudah 2 pekan, 3 pekan tetapi belum meninggal dunia. Dan berapa banyak orang yang kemudian di waktu duha ngambil motor untuk ngojek tetapi di waktu sore ojeknya sudah tidak bisa dilakukan ketika meninggal dunia. Karena sesungguhnya kematian itu tiba-tiba dan mendadak. Makanya kemudian tidak ada batasan yang paling tipis yang memisahkan antara hidup dengan mati kecuali garis ajal. Tapi saya ingatkan Bapak ya, bukan berarti bahwasannya orang yang mati mendadak itu lebih baik daripada orang yang sakit lama loh. Karena masyarakat kita asumsinya kayak gitu. Kalau ada orang yang mati mendadak itu seakan-akan lebih bagus daripada yang matinya dengan sakit yang lama. Itu juga tidak betul kata Imam Qurtubi. Kadang-kadang kan ada orang mati gitu. Batuk-batuk 3 kali meninggal. Cegukan 2 kali lewat. Kemudian kita ngomong, Insya Allah ya matinya gampang banget. Tidak kayak itu tuh. Pak Hasan itu 4 bulan gitu. Sakit tidak mati-mati, ngerepotin keluarganya. Suka kan ngomong kayak gitu. Karena masyarakat itu suka bicara tentang kematian tanpa memiliki petunjuk ilmu. Hal itu salah, belum tentu. Bisa jadi ada orang yang sakit lama, tetapi kemudian lebih mulia dan lebih baik daripada yang sakit mendadak. Imam Qurtubi menyebutkan kemungkinan kenapa orang yang mati dengan sakit yang lama itu kadang-kadang lebih utama daripada yang mendadak. Karena orang yang sakit lama berarti selama sakitnya, dirontokkan itu dosanya oleh Allah, ibarat minuman itu diguncang-guncang supaya rontok dosa-dosanya. Kemudian bisa jadi selama 4 bulan dia menjalankan ketaatan dan sarana dia bertaubat dan diberikan kesempatan untuk bertaubat sebelum dia mengembuskan nafas yang terakhir. Dan bisa jadi dia mempersiapkan wasiatnya itu lebih lengkap daripada mereka yang mati mendadak. Makanya jangan kita ngomong lagi kalau kemudian ada orang sakit lama itu, ya Allah kasihan keluarganya, repot itu. Ketika meninggal, alhamdulillah akhirnya meninggal juga. Enggak boleh lah kita ngomong gitu. Makanya kembali kepada poin yang pertama, sesungguhnya kematian itu mendadak dan tiba-tiba. Dan ingat Bapak dan Ibu, tidak ada satupun manusia di atas muka bumi ini yang tahu kapan seseorang itu akan meninggal dunia. Wallahi tidak ada. Jadi kalau ada orang yang memproklamirkan diri bahwasanya dia punya ilmu, tahu kapan dia meninggal dunia, pastikan dia dukun. Karena tidak ada yang tahu kapan orang itu akan meninggal dunia. Makanya kita mengambil bagaimana kisahnya Nabi. Nabi saja tidak tahu kapan beliau itu akan meninggal dunia. Nabi tahu nggak kalau beliau sudah merasa dekat dengan kematian? Kalau merasa dekat dengan kematian, iya. Tanda-tanda kematian sudah mulai diperlihatkan oleh Allah. Tapi detailnya kapan kemudian beliau itu meninggal dunia tidak ada yang tahu. Hatta Nabi pun tidak tahu. Kapan Nabi sudah mulai merasa bahwasanya beliau dekat dengan kematian? Banyak. Salah satunya ketika turun surat An-Nasr. Lah beliau itu sudah merasa dekat dengan kematian. Makanya ketika turunnya surat An-Nasr, Rasulullah itu langsung bersabda, laqad nu'iyat ilayya nafsi. Lonceng kematian telah diperdengarkan kepadaku. Turunnya surat An-Nasr. Kenapa turunnya surat An-Nasr itu merupakan lonceng kematian yang diperdengarkan kepada Rasulullah? Bapak perhatikan ayat yang pertama. Idza jaa nasrullahi wal fath. Ketika datang pertolongan Allah dan kemudian kemenangan. Mari kita berpikir, kalau nabinya Allah dan rasulnya Allah sudah dikasih pertolongan dan menang, berarti tugasnya selesai. Kalau tugasnya sudah selesai, berarti tinggal balik ke sisinya Allah. Dan itulah yang menjadikan akhirnya Rasulullah itu sadar beliau dekat dengan kematian. Tapi pastinya kapan Rasulullah itu akan meninggal dunia, Rasulullah tidak ngerti. Makanya maaf ya Pak, mari kita membaca detik-detik kematian Rasulullah di dalam kitab. Salah satunya Al-Bidayah wan Nihayah. Dalam kitab itu dijelaskan Rasulullah ketika akan meninggal dunia, Rasulullah itu sakit. Dari hari Jumat. Sebagian para sahabat itu mengatakan akses dari makanan beracun yang pernah dimakan dan sempat dimakan oleh Nabi, walaupun sebelum sempat dimasukkan ke dalam perut, yaitu pada waktu peristiwa Khaybar. Ketika beliau diracun oleh wanita Yahudi.
Hari Jumat malam beliau merasa kesehatannya sudah mulai melemah dan merasa tidak kuat untuk ngimamin sholat. Makanya beliau ngomong sama putrinya Aisyah, mur Abu Bakar falyusalli bin nas. Tolong sampaikan ke bapakmu Abu Bakar ya, ngimamin para sahabat untuk menjadi imam sholat. Sempat ditolak oleh Aisyah. Ya Rasulullah, innahu rajulun raqiq. Ya Rasulullah, jangan bapakku ya Rasulullah. Jangan jadikan beliau jadi imam ya Rasul. Karena sesungguhnya Abu Bakar itu manusia yang terenyuh dan lemah kalau sudah membaca Al-Quran. Artinya lemah itu 1, 2 ayat, 3 ayat langsung menangis, Pak. Itulah bagaimana interaksinya Abu Bakar kepada Quran. 4 ayat, 5 ayat nangis. Kalau bapak kan 30 juz tidak nangis. Itulah bedanya. Maka kemudian jangan kemudian bapakku. Tetapi ternyata kemudian Nabi tidak menyebutkan nama lain kecuali nama Abu Bakar. Makanya kemudian Abu Bakar akhirnya menjadi imam sholat. Kemudian imamin sholat. Kemudian Nabi di rumahnya Aisyah meminta izin kepada istri-istri yang harusnya mendapatkan hak giliran karena Rasulullah sakit. Rasulullah ingin bersama dengan Aisyah dan istri-istri beliau yang lainnya itu ridho. Karena mereka paham. Itulah kemauan dari suami mereka yaitu adalah Rasul. Makanya Rasulullah bertahan di rumahnya Aisyah. Kalau ingin tahu rumahnya Aisyah, Bapak perhatikan kuburannya Nabi. Kalau yang pernah umrah dan haji, kuburannya Nabi dan kuburannya Abu Bakar itulah rumahnya Aisyah sekecil itu. Itulah rumahnya Rasul. Karena Rasulullah itu dimakamkan di tempat beliau meninggal. Dan meninggalnya di rumahnya Aisyah. Itulah rumahnya Aisyah. Langsung berbatasan dengan Masjid Nabawi. Kalau ingin tahu Masjid Nabawi skemanya dulu itu seberapa, Bapak lihat karpet hijau yang sekarang ada di Masjid Nabawi yang beda dengan karpet merah. Hijau itu disebut apa? Raudhah. Ma baina baiti wa mimbari raudhatun min riyadil jannah. Antara rumahku dan mimbarku itu taman-taman surga. Raudhah itu dulunya Masjid Nabawi sebesar itu. Langsung berbatasan dengan rumahnya Rasulullah. Makanya Nabi pernah itikaf, dimasukkan kepalanya itu ke dalam, kemudian disisiri oleh Aisyah radhiyallahu anha. Buka pintu, langsung berbatasan dengan Masjid Nabawi. Itulah rumahnya Rasul. Kemudian ada tempat tinggi yang sekarang untuk tempat adzan, nah itu dulu mimbarnya Rasul di situ. Depan itu apa Ustaz? Itu tambahan, sekarang tambahan. Itu dulu tempatnya para sahabat fakir miskin untuk ditempatkan di depan Masjid Nabawi itu di situ. Abu Hurairah di situ dan para sahabat-sahabat yang miskin yang lainnya. Makanya Rasulullah ketika hari Jumat tidak keluar, Sabtu tidak keluar, Ahad tidak keluar. Senin pagi baru Rasulullah keluar. Setelah kondisi Rasulullah itu membaik, baru Rasulullah itu keluar. Senin itu kemudian beliau keluar untuk melaksanakan sholat subuh. Dan ketika beliau keluar dari rumahnya Aisyah radhiyallahu anha, sholat sudah ditegakkan, Abu Bakar menjadi imam, para sahabat menjadi makmum, Rasulullah keluar. Nah kita bayangkan betapa gembiranya para sahabat ketika mengetahui Rasulullah itu keluar setelah mereka beberapa hari tidak ketemu Nabi. Karena wajahnya Nabi itu ngangenin. Makanya sampai mereka itu hampir membatalkan sholat mereka ketika mereka tahu, Rasulullah keluar. Jadi Nabi itu wafatnya justru ketika kondisinya itu agak membaik. Makanya kan ada kan sebagian dari kita kan ada yang meninggal tuh ketika kondisinya membaik, Pak. Di ICU tidak mati. Keluar dari ICU meninggal. Makanya lampu itu kalau mau mati terang atau tidak terang? Terang. Makanya kalau ada antum yang ngomong hari ini, saya fit banget hari ini, hati-hati itu. Ya cuma hati-hati, masa nggak boleh hati-hati Pak, mungkin tanda lampu kalau mau mati itu kayak gitu. Maka Rasulullah kemudian hari Senin keluar, kemudian sholat, kemudian Abu Bakar sempat mundur, kemudian Rasulullah menahannya, Rasulullah menjadi makmum, Abu Bakar menjadi imam. Setelah sholat subuh selesai itu, Masya Allah, para sahabat senang dan tidak ada satupun yang menyangka hari itu menjadi hari berkabung nasional, internasional selama-lamanya sampai hari kiamat. Karena kematian Nabi adalah musibah terbesar dalam kehidupan orang yang beriman. Sebagaimana yang dikatakan Ummu Aiman, sesungguhnya kematian Rasulullah itu menjadikan wahyu berhenti dari langit. Tidak ada yang tahu kalau hari itu akan meninggal dunia. Para sahabat normal ketemu dengan Rasul. Abu Bakar sempat minta izin kepada Nabi untuk berkunjung ke salah satu istrinya yang ada di pinggir kota Madinah. Karena beberapa hari istrinya itu tidak dijenguk karena kesibukan beliau menjadi imam sholat.
Makanya kemudian akhirnya Pak Abu Bakar pergi. Makanya kalau Bapak bertanya, kenapa Abu Bakar itu agak terlambat ketika mengetahui wafatnya Rasulullah? Rumah Rasulullah sudah ramai dengan sahabat, Umar sudah teriak-teriak, baru Abu Bakar itu datang. Karena Abu Bakar dari pinggir kota Madinah dan tidak menyangka saat itu. Kalau seorang Abu Bakar itu kira-kira tahu Pak, Rasulullah itu akan meninggal dunia, mungkin enggak Abu Bakar itu akan meminta izin untuk ketemu dengan istrinya? Enggak Pak. Orang yang paling mengkhawatirkan nyawanya Nabi, lebih daripada dia mengkhawatirkan dirinya sendiri itu adalah Abu Bakar. Makanya ketika hijrah, Abu Bakar itu ke depan, ke belakang, ke depan, ke belakang. Sampai Rasulullah itu mengatakan, apa yang kamu lakukan wahai Abu Bakar? Ya Rasulullah, saya khawatir musuh datang dari depan dan saya khawatir musuh datang dari belakang. Makanya Abu Bakar tidak tahu. Abu Bakar kemudian minta izin. Dan para sahabat saat itu pun tidak ada yang merasa bahwasanya Nabi akan meninggal dunia. Kalaulah para sahabat itu merasa bahwasanya hari itu Nabi akan meninggal dunia, mungkin mereka meninggalkan Masjid Nabawi? Enggak. Mereka akan bertahan untuk nemenin Rasul. Tapi saat itu tidak ada yang merasa. Rasulullah kemudian balik ke rumahnya Aisyah, semakin lemah, tidur di atas pangkuan Aisyah radhiyallahu anha. Sempat meminta satu tempat tembikar tanah dari air. Kemudian Rasulullah masukkan tangannya, kemudian Rasulullah usapkan ke wajahnya berkali-kali. Sembari Rasulullah mengatakan, Allahumma inna lil mauti la sakaratun. Ya Allah, ternyata kematian itu punya pintu yang bernama sakarat. Kemudian sempat melihat Abdurrahman itu, adiknya Aisyah radhiyallahu anha itu memegang siwak. Kemudian Rasulullah ngeliatin, lemes gitu Rasulullah itu. Aisyah paham, suaminya pengen siwak. Ya Rasulullah, engkau pengen siwak ya Rasul? Diambilkan siwak itu, disiwakin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lemah sudah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan akhirnya menjelang siang Rasulullah meninggal dunia. Dan itulah hari berkabung internasional sampai hari kiamat, Pak. Musibah paling besar itu wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam pelajaran ini kita paham, berarti yang namanya kematian itu tidak ada satupun manusia itu yang tahu. Makanya kalau masyarakat kita suka berasumsi mengatakan orang itu kalau mau mati 40 hari sebelum mati dia sudah merasa. Tidak bisa Pak, tidak ada itu. Kalau kita ditakdirkan 40 hari sudah merasa mau meninggal dunia, ya kita tidak akan doyan makan Pak. Tidak akan kemudian kita ketawa. Dan kita kadang-kadang suka mengkaitkan omongan orang ketika mati, itu kita kaitkan omongannya sebelum dia mati. Contoh nih, saya meninggal hari ini. Nggak usah diaminin ya. Saya meninggal hari ini. Saya misalnya contoh hari ini saya meninggal dunia. Tiba-tiba beberapa hari yang lalu saya ngomong. Saya kok kelihatannya pengen mudik. Beberapa tahun tidak pernah mudik Idul Fitri. Nggak usah diterjemah. Oh itulah mudik dia yang terakhir kalinya ke Lambakang. Nggak usah kayak gitu. Ya. Misalkan beberapa hari yang lalu saya ngomong. Saya pengen lontong. Itulah lontong terakhir yang dia minta. Itu tanda-tandanya itu biasanya tidak pernah minta lontong. Ya Allah Pak, kalau saya sudah merasa mau mati ngapain minta lontong? Lebih baik berzikir dan puasa supaya mempersiapkan yang terbaik. Itu namanya mencocok-cocokkan itu. Namanya cocokologi dan itu tidak tepat. Makanya disitulah kita paham. Poin yang pertama yang kita harus mengerti adalah sesungguhnya kematian itu tidak pernah ditakdirkan oleh Allah kecuali tiba-tiba dan mendadak. Dan tidak ada satupun kita yang tahu. Ustadz, apakah kita bisa merasa tahu secara global? Iya, kalau secara umum iya. Imam Qurtubi menerangkan ada beberapa delegasi kematian sebelum malaikat maut itu datang. Contohnya apa? Umur 40 itu delegasi kematian. Rambut bapak-bapak yang beruban, nah itu wakil-wakilnya malaikat maut sebelum dia datang. Vitalitas bapak yang berkurang yang dulunya kalau lari 3 putaran di lapangan kuat sekarang setengah putaran aja sudah muntah-muntah. Nah, itu tanda-tanda. Sering batuk-batuk, nah itu juga tanda juga. Ceguan tanpa sebab, nah itu juga tanda-tanda. Tapi itu secara umum Pak. Tapi memastikan kapan meninggal dunia itu tidak ada yang tahu. Karena sesungguhnya disitulah kita paham. Kematian itu sifatnya tiba-tiba dan mendadak. Itu yang pertama. Yang kedua, sifat kematian itu dikatakan oleh Rasulullah. Imam Qurtubi menyitir apa yang disampaikan oleh Rasulullah. Setiap anak Adam ketika meninggal dunia itu, setiap anak Adam itu selalu dikelilingi oleh 99 ancaman kematian. Kullu ibni Adam tis'atun wa tis'una maniyatan fa in akhta'athul manaya
asabahul haram hatta yamut. Rasulullah mengatakan setiap anak Adam yang jalan itu tidak pernah lepas dari 99 ancaman kematian yang akan mengembalikan dia kepada kematian. Kalaupun mampu melewati 99 ancaman kematian, dia tidak akan pernah mampu untuk melawan sebab yang ke-100. Al-haram. Al-haram itu tua dan renta. Jadi ibarat kata, Pak, kalau ini kita manusia jalan, kita ini ada bayang-bayangnya. Maka bayang-bayang yang ada pada setiap kita berjalan itulah ancaman kematian yang sudah ditetapkan oleh Allah. Dan sifatnya 99. Dan kita dimatikan oleh Allah dan diwafatkan oleh Allah antara sebab yang ke-1 sampai sebab ke-99. Dan kita tidak tahu nomor berapa. Di situ kita paham Allah tidak pernah kehilangan cara bagaimana mematikan seseorang. Makanya kan lihat Pak, ada orang yang dimatikan baru lahir, anaknya terlilit dengan tali pusarnya sendiri, mati. Nah itu sebab yang pertama. Ada sudah lama hidup, sudah 2 tahun, 3 tahun baru meninggal dunia. Oh mungkin pada sebab yang keempat, sebab yang kelima. Ada teman kita umur 40 tahun baru meninggal dunia, itu mungkin pada sebab ke-51, 53. Kita hanya meraba-raba saja. Tapi antara 1 sampai 99. Kalau saya nomor berapa Ustaz? Ya saya nggak ngerti Pak, saya juga nggak ngerti kok. Dan nggak usah difikirkan, merenung nanti di pojok masjid gitu. Mikir apa? Saya tuh nomor berapa matinya? Nggak akan ketemu. Tapi yang jelas kalaupun kita selamat dari satu sebab, belum tentu kita selamat dari sebab yang lainnya. Kecuali kita sudah melewati angka maksimal umurnya umat Nabi, 70 contohnya. Sudah dilewatin 70 sampai 80. Berarti 99 ancaman itu seakan-akan sudah dia lewati semuanya. Kalaupun dia ngelewatin 99, tinggal menghadapi satu. Satu itu al-haram, tua dan renta dan tidak akan mungkin dilawan seleksi alam ketika memperlihatkan umur. Makanya Masya Allah kita meninggal di antara sebab itu. Orang yang selamat dari jantung belum tentu selamat dari stroke. Orang yang selamat dari stroke belum tentu selamat dari gula darah. Orang yang selamat dari gula darah belum tentu dia selamat dari kejepit syaraf. Orang yang selamat dari kejepit syaraf belum tentu dia selamat dari kecelakaan. Dan kita hanya pindah Pak dari satu ancaman kematian pada ancaman berikutnya. Makanya saya pernah mendapati ini salah satu jamaah saya di Bintaro, di Milad As-Sof itu. Ada jamaah bapak-bapak itu kalau ngaji di depan paling kiri, selalu di situ tempatnya. Paling rajin, Masya Allah. Orangnya sederhana, menghormati orang juga baik. Saya masih ingat cara kacamatanya, jubah putihnya. Tidak pernah berpakaian yang lainnya, kecuali putih jubahnya. Saat itu kemudian beliau sehat. Jantung tidak punya, gula darah tidak punya, semuanya sehat. Beliau pernah menyampaikan tidak punya pantangan apa-apa, Pak. Padahal angkanya sudah 70 tahun umurnya. Tapi siapa yang tahu? Tiba-tiba beliau keluar dari masjid, ngelewatin jalan di Bintaro itu, padahal itu jalan sepi, nggak terlalu ramai. Tiba-tiba ditabrak dengan motor anak berandalan ketika itu, jatuh, koma, meninggal dunia. Selamat dari jantung, selamat dari gula darah, selamat dari stroke. Tapi tidak selamat dari tabrakan yang sudah ditetapkan oleh Allah. Jadi disitulah kita hanya pindah dari satu ancaman kepada ancaman berikutnya. Jadi kalau ada bapak-bapak gitu, tadi malam bawa hasil laborat gitu. Saya alhamdulillah jantungnya sehat, gulanya sehat, asam uratnya sehat. Nah itu bapak baru selamat 3. Baru masih ada 96 ancaman kematian. Tapi tidak usah diomongin ya kalau ada orang. Saya jantungnya sehat. Oh itu baru 1, masih 98. Tidak usah membuat orang sedih. Tapi kita pindah Pak, dari satu ancaman kematian kepada ancaman berikutnya itu ada jumlahnya 99. Dan kita tidak ngerti pada sebab yang keberapa dimatikan oleh Allah. Makanya saya pernah baca satu portal berita itu. Bapak tentunya ingat ya, kejadian pesawat Sukhoi ketika nabrak Gunung Salak. Jeruk atau Salak? Salak kalau nggak salah. Efek dari sahur yang belum hilang. Gunung Salak. Maka kemudian kita mendapati bahwasanya ternyata ada beberapa orang yang harusnya pada penerbangan yang pertama, pesawat Sukhoi itu kan asalnya pesawat tempur Pak, terkenalnya dari Rusia. Kemudian diproyeksikan menjadi pesawat komersil. Karena uji coba pesawat komersil maka ngundang VIP undangan-undangan itu. Ternyata ada satu berita yang pernah saya baca, ada orang yang harusnya naik pada penerbangan yang pertama yang naas itu, dan setiap muslim yang meninggal pada kejadian itu semoga Allah mengampuni.
Dia tidak jadi naik. Ada yang diundang menteri nggak jadi datang, ada yang terjebak macet nggak jadi datang. Tapi akhirnya pun setelah itu beberapa bulan mereka juga meninggal. Ada yang meninggal karena jantung. Selamat dari Sukhoi, nggak selamat dari jantung. Jadi kita hanya pindah-pindah. Makanya kematian itu seakan-akan lebih dekat daripada tali sandal kita. Dan kita hanya pindah dari satu kematian kepada kematian berikutnya. Makanya kita hanya mempersiapkan yang terbaik. Makanya sampai doa yang harusnya kita minta setiap waktu kepada Allah itu apa? Allahumma rzuqni husnul khatimati. Berikan kami husnul khatimah ya Allah. Karena kita nggak ngerti kapan kematian dan pada nomor keberapa kita akan diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itu yang kedua. Kematian itu punya sebab 99. Yang ketiga, nah ini penting juga yang ketiga. Yang ketiga adalah kematian itu, Pak. Ini penting buat Bapak-bapak. Kematian itu tidak akan pernah dimatikan oleh Allah sampai kematian itu berkaitan tentang rezeki. Artinya, Allah tidak akan pernah matikan anak, Allah tidak akan pernah matikan bapak, sampai rezeki terakhir yang Allah berikan kepada kita disempurnakan oleh Allah. Karena Rasulullah SAW bersabda, la yamuta ahadun hatta yastawfiya rizquha. Tidak akan pernah mati fulan, tidak akan pernah mati fulan, sampai Allah itu memberikan rezeki kepadanya secara sempurna, baru kemudian dia meninggal dunia. Ini peringatan, ini renungan. Ini sebuah kata-kata sayang yang datang dari Allah dan Rasulnya kepada kita. Yang masih ragu untuk meninggalkan yang haram, yang masih ragu untuk kemudian meninggalkan yang syubhat, masih berlumuran dengan syubhat dan haram, pahami ya. Kalau memang jatahnya Bapak itu 30 miliar, datang 30 miliar dan tidak akan dimatikan kita sampai 30 miliar itu disempurnakan. Tidak perlu ragu meninggalkan yang haram dan tidak perlu ragu untuk menceraikan yang syubhat dalam kehidupan kantong kita dan rekening kita. Kalau kita paham bahwasanya di situ ada yang haram. Tidak akan pernah mati Pak kita sampai Allah menyempurnakan rezekinya untuk kita. Yang masih maju mundur. Kalau meninggalkan yang haram itu, pikirkan poin yang ketiga ini. Karena poin yang ketiga memberikan kepada kita satu kekuatan iman, kekuatan robaniyah untuk meninggalkan yang haram. Makanya saya ingatkan, ada sebuah kejadian yang ditulis oleh seorang ulama. Tapi saya lupa di kitab apa. Ada seorang ulama nulis itu di dalam kitabnya. Bahwasanya dia pernah jalan dia. Tiba-tiba dia tidak pernah ngelewatin jalan itu, tiba-tiba dia ngelewatin jalan itu. Kemudian ketika lagi jalan melewati jalan itu, tiba-tiba dia mendengar suara teriakan minta tolong. Angkit nih. Dicari sumber suara minta tolongnya itu di mana. Dicari gitu. Ternyata ada orang yang sedang jatuh ke sumur. Kemudian diselamatkan dia sampai naik ke atas. Setelah sampai di atas, maka kemudian ulama tadi kemudian mencoba mengkondisikan basah kuyup seluruh badannya. Dan kemudian orang yang tadi jatuh ke sumur itu minta apa? Askini bisur batimain. Tolong kasih saya segelas air. Kemudian ulama yang tadi menyelamatkan dicari itu segelas air. Ini segelas air. Setelah segelas air itu kemudian diberikan kepadanya, diminum Pak. Satu gelas air itu habis. Setelah habis, tenang kondisinya. Ulama tadi basa-basi ibarat kata nanya, kok tadi bisa kejebur sumur itu gimana kejadiannya? Orang yang tadi kejebur sumur itu mikir, ya kok bisa kejebur sumur itu gimana ya? Diingat-ingat lagi, berdiri lagi Pak. Dia mencoba untuk mengingat-ingat bagaimana tadi kejebur sumur. Dekat lagi dia ke bibir sumur, kepleset lagi, kejebur lagi. Kedua kalinya ketika kejebur sumur langsung mati dia. Mati, wafat. Langsung mati. Wafat dia. Ketika kemudian setelah itu diselamatkan, kemudian sampai kemudian di atas dikuburkan, ulama tadi nulis, saya baru tahu, kenapa Allah kirimkan saya ngelewatin jalan itu. Karena ternyata untuk menyelamatkan dia ketika di sumur itu. Karena ada satu rezekinya yang belum dia dapatkan. Apa rezeki yang belum dia dapatkan? Segelas air. Setelah kemudian naik ke atas, cek segelas airnya. Minum dulu. Nah, segelas airnya sudah. Ayo bangun. Ayo dekat lagi ke bibir sumur. Dibuat kepleset lagi, meninggal dunia. Insyaallah. Hati-hati ya, segelas air nanti ketika berbuka. Alhamdulillah saya tidak ada segelas air ini. Maka di situ kemudian akhirnya kita paham. Apa yang kita petik pelajaran di sini Pak? Masya Allah Pak. Bapak kalau kemudian masih ragu ninggalin yang haram itu, ya Allah Pak. Segelas air itu kalau miliknya Bapak aja dikasih. Orang yang di dalam sumur diangkat dulu ke atas Pak. Padahal di sumur juga ada air.
Tapi itu bukan rezeki dia. Rezekinya dia bukan di air sumur itu, tetapi rezekinya pada tempat yang lain. Diambilkan itu segelas air, kemudian diminum, setelah diminum baru dimatikan oleh Allah. Kita kadang-kadang itu masih ragu. Allah itu menjamin dunia kita, yang belum dijamin oleh Allah itu akhirat kita, Pak. Sama, bapak-bapak kok masih ragu mikirin dunia anaknya. Loh, yang nyuruh kita untuk mikirin dunia anak itu siapa? Allah itu nyuruh kita untuk menjaga anak kita dari api neraka. Tapi Allah itu tidak pernah nyuruh kita sebagai bapak untuk ngurusin dunia anak kita. Kenapa? Yang ngurusin dunia anak kita itu adalah Allah. Nahnu narzuqukum wa iyyahum. Kami yang memberikan rezeki kepadamu dan kepada anak-anakmu. Yang tidak diperintahkan oleh Allah kadang-kadang malah kita lakukan. Yang diperintahkan oleh Allah malah justru kita tinggalkan. Dan dari sini kita paham, dunia itu sudah dijamin, Pak. Sampai segelas air aja didapetin, Pak. Loh, kalau segelas air itu baru kemudian digerikan, baru diberikan mati, padahal kalau kita pikir secara logika, loh, di sumur itu kan ada airnya, Ustaz. Tetapi rezeki dia bukan air sumur itu, tetapi air yang lainnya, baru dia dimatikan oleh Allah. Loh, yang membuat kita ragu untuk ninggalin yang haram dan syubhat itu apa? Makanya saya teringat ketika habis menyampaikan kajian ini, ada salah satu di satu tempat, ada seseorang itu cerita, sama Ustaz kayak bapak saya itu. Bapak saya itu keluar ICU gitu setelah beberapa hari. Kemudian ke kamar biasa dan akhirnya diizinkan pulang. Dalam perjalanan pulang belum sampai rumah. Di perjalanan itu minta rawon, nak. Mbok jangan rawon toh, Pak mau habis keluar dari rumah saya. Bapak minta rawon. Mbok yang lain, Pak. Bapak minta rawon kok enggak boleh. Kamu enggak ngerti orang sakit makanya apa gitu. Ya sudah, Pak. Dibelikan rawon, Pak. Dibelikan rawon, disuguhkan itu rawon, kemudian dimakan sama bapaknya. Hanya 3 sendok. 3 sendok dicicipin gitu. Sudah. Sisanya suruh makan anaknya. 3 sendok. Pulang, Pak, setelah sampai di rumahnya, kata beliau, itu sampai rumah, pulang dia ngeliatin rumah beberapa hari nggak dilihat, Ustaz. Kemudian dia istirahat, minta nanti sore dibangunkan. Tapi ketika sore dibangunkan, meninggal dunia. Berarti rezekinya yang terakhir apa, Pak? Rawon. Berapa sendok? 3 sendok. Dikeluarkan dulu dari rumah sakit. Kenapa? Karena di rumah sakit tidak ada rawon. Pulang dulu. Lewatin rumah nanti ada rawonnya di situ. Loh, setelah kemudian dapat rawon, cakarannya itu 3 sendok, baru dikasihkan, Pak. Loh, ini yang menjadikan kita akhirnya paham. Memahami perkataan Nabi bahwasanya Allah. Tidak ada teh ya. Memahami perkataan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya kita tidak akan dimatikan sampai disempurnakan rezekinya itu penting, Pak. Karena sesungguhnya Allah itu memberikan kepada kita 90 ayat yang menjanjikan bahwasanya kita dijamin oleh Allah ketika beriman, dan setan itu menggoda kita dengan 1 ayat ketika setan itu menakuti kita untuk jadi miskin. Loh, kita ini lebih takut kepada bisikan setan daripada janjinya Allah. Padahal Ar-Rahman menjanjikan 90 ayat bagi orang yang beriman, dicukupi dunia dan akhiratnya. Dan setan itu hanya menakuti kita dengan 1, yaitu kemiskinan. Orang kalau sudah takut miskin apa, Pak? 1, ngoyo dia kemudian ketika nyari duit. Pagi, siang, malam, tidak pernah pulang, tidak pernah kajian, tidak pernah ikut taklim, tidak pernah ikut apa-apa dalam agama, tidak pernah membela kalimat-kalimat Allah. Mau Qur'annya, mau diapa-apakan, tidak peduli, yang penting kerjanya aman. Orang kalau sudah takut miskin, yang kedua tidak peduli halal atau haram. Orang kalau sudah takut miskin, susah untuk mengeluarkan apa yang di kantongnya untuk membantu saudara-saudaranya dan membantu agama Allah. Dan ternyata kita itu nggak sadar. Kita diingetin oleh kematian karena pemberi nasihat yang terbaik itu kematian. Dan Rasulullah ngatain kepada kita bahwasanya tidak akan mati ente, tidak akan mati anak, sampai kemudian rezeki yang paling terakhir itu dimatikan oleh Allah, diberikan oleh Allah. Makanya ada kisah yang sering saya ulang-ulang kan, ada orang ingin keluar dari tempat yang haram itu, maju mundur. Sampai Allah ngirimkan kode keras, sinyal hidayah. Bagaimana dia mendapati orang tuanya, bapaknya koma. Ketika bapaknya koma, dia tunggu itu bapaknya ketika koma. Dan ketika bapaknya koma, tiba-tiba bangun, Pak. Dan ketika bangun, bapaknya itu ngomong, minta es krim, 1 contong. Cepat-cepat dia konsultasi sama dokternya, kata dokternya sudah kasih aja es krim pelan-pelan. Dikasih es krim, Pak. Bangun dari koma lemah, kasih es krim. 1 contong habis. Setelah itu lemah, sampai meninggal dunia. Kisah ini beliau tuangkan dalam blog pribadi beliau. Ketika beliau menceritakan kenapa dia bisa meninggalkan yang haram.
Sampai ketika sudah dimakamkan itu, yakin dia keluar. Dia katakan, loh es krim itu, rezekinya Bapak itu es krim. Loh koma, itu bisa dibangunkan dulu oleh Allah. Loh es krimnya belum. Ya bangun dulu. Es krim. Satu contoh. Kemudian saya ditakdirkan ya pas di sampingnya, punya rezeki untuk membeli es krim. Ada yang jual es krim. Semuanya dimudahkan oleh Allah sampai saya suapin es krim itu. Setelah dapat es krim itu sempurna, baru dilemahkan dan dikomakan kembali untuk meninggal dunia. Loh Pak, sampai kita ngambilnya yang haram gitu. Sampai kita biarkan anak kita, Bapak dan saya tidak pernah rekomendasikan mana pekerjaan yang boleh kamu ajukan lamaran, mana tempat-tempat yang kamu tidak boleh mengajukan lamaran pekerjaan itu. Kita tidak pernah ngasih petunjuk. Lah fungsinya kita jadi imam keluarga terus apa? Kalau bukan untuk menyelamatkan anak kita dari neraka. Dan urusan harta itu dari dulu urusan yang penting, Pak. Nabi Adam dikeluarkan dari surga itu bukan karena zina, bukan karena mukul, bukan karena dolimin orang. Tapi Nabi Adam itu dikeluarkan dari surga karena makan buah yang diharamkan oleh Allah, itu pun satu gigitan. Satu gigitan tok, belum sempat nambah. Tapi cukup bagi Allah untuk mengeluarkan Nabi Adam dari surga hanya satu gigitan tok. Dikasih hukuman dipisahkan dari Hawa selama 200 tahun sampai ketemu lagi di Bukit Arafah, kata Ibnu Abbas. Hanya satu gigitan buah, Pak. Makanya Bapak kalau ingin paham intinya sunnah itu kata Imam Rajab itu 3. 1, jaga niat bahwasanya seluruh ibadah kita untuk Allah. 2, jaga dalil. Yang ketiga, jaga makanan, Pak. Kalau Bapak sudah menjaga 3 intinya sunnah ini, Bapak ustadznya siapapun, Bapak radionya apapun itu sunnah. Karena apa? Intinya sunnah itu menjaga makanan. Makanya itulah yang menjadikan akhirnya kita memahami poin yang ketiga dari sifat kematian itu apa? Poin yang ketiga dari sifat kematian itu tidak akan pernah diberikan oleh Allah sampai Allah mau menyempurnakan rezekinya untuk kita. Tenang Pak, kalau rezekinya Bapak nanti adalah tahu gorengan terakhir, tidak akan mati Pak. Sama gorengan itu Bapak makan sampai cabai-cabainya berapa, baru Bapak meninggal. Jadi nanti kalau makan cabai dilihat, jangan-jangan ini akhir dari rezeki saya. Itu yang kita harus pahami, itu yang ketiga. Yang keempat, sifat kematian itu yang keempat apa? Merasakan sakaratul maut. Tidak ada orang yang mati kecuali mereka pasti merasakan sakaratul maut. Ada seorang ustadz yang semoga Allah rahmati, saya mencoba meluruskan ustadz ini berkata, Rasulullah tidak pernah merasakan sakaratul maut. Salah. Rasulullah merasakan sakaratul maut. Ya, semua makhluk merasakan sakaratul maut. Yang tidak merasakan sakaratul maut cuma satu. Istisnanya, pengecualian itu satu. Yaitu adalah orang yang mati syahid. Tidak merasakan sakaratul maut. Dia merasakan kenikmatan. Makanya sampai Nabi bersabda, tidak ada loh penduduk surga minta balik ke dunia padahal di dunia itu miskin dan kere kecuali satu. Syuhada. Itu kemudian hidup di surga tapi kemudian masih pengen balik ke dunia. Kenapa? Karena pengen merasakan mati syahid. Semua manusia itu merasakan sakaratul maut. Iya Pak, semuanya merasakan sakaratul maut. Hatta Rasulullah itu merasakan sakaratul maut sampai Nabi mengatakan Allahumma inna lil mauti la sakarat. Sesungguhnya setiap kematian itu punya sakaratnya. Makanya kemudian kita jumpai bahwasanya kenapa Nabi diberikan sakaratul maut ya Ustaz. Kemudian Imam Qurtubi menjawab dalam kitabnya At-Tadhkirah ada 2. 1, kata Imam Qurtubi, Allah ingin memberikan pelajaran kepada kita. Loh kalau nabiku dan rasulku aja sakaratul maut, apalagi antum, saya, ente. Yang kedua, kenapa Nabi diberikan ujian sakaratul mautnya itu berat. Bahkan sakaratul mautnya Nabi 2 kali, sakaratul mautnya orang biasa. Karena Nabi diproyeksikan dan direncanakan oleh Allah untuk menjadi pemimpin penduduk surga, maka tingkat ujiannya paling berat sampai detik-detik kematiannya. Dan sakaratul maut itu rasa paling sakit Pak. Makanya orang ketika sakaratul maut itu diem gitu. Kenapa orang sakaratul maut itu diem Pak? Karena sakitnya itu sampai melemahkan urat syaraf, sampai urat syaraf tidak bisa memberikan perintah ke otak, otak tidak bisa memberikan perintah ke mulut untuk mengatakan aduh. Makanya orang kalau sakaratul maut itu kan diem Pak. Bu, nangis nanti. Kau lihat Bapak sakaratul maut. Kalau ada yang pernah melihat ibu dan bapaknya meninggal dunia ketika sakaratul maut. Bu, diem. Tidak bisa ngomong aduh, itu tidak bisa Pak. Kalau masih bisa aduh berarti urat syarafnya itu masih normal. Ngasih sinyal ke otak
Otak ngasih perintah ke mulut untuk mengatakan aduh. Tapi kalau sakaratul maut, puncak rasa sakit yang dirasakan manusia itu sakaratul maut. Makanya sampai rasa sakit yang dia terima, sampai mengatakan aduh itu sudah tidak mampu. Diem, kadang-kadang matanya begini. Karena dia melihat sesuatu yang tidak pernah dia jumpai seumur hidupnya. Dalam satu riwayat Bara bin Azib, para malaikat yang datang yang duduk sejauh mata dia memandang. Makanya tidak ada orang sakaratul maut itu ngomong panjang lebar itu tidak ada, Pak. Kayak di sinetron gitu. Suami mau meninggal dunia di atas pangkuan istrinya, kemudian ngomong jaga anak-anak supaya bermanfaat bagi nusa dan bangsa, baru mati. Tidak ada itu. Terus sutradaranya tidak pernah ngaji. Ya. Tidak ada kayak gitu. Tapi kok ada yang bisa ngomong la ilaha illallah itu gimana? Yang bisa menggerakkan lisan seseorang sampai dia bisa ngomong la ilaha illallah itu bukan kekuatan dia, Pak. Allah. Makanya Allah sampaikan dalam surat Ibrahim, yusabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabit fil hayati dunya wa fil akhirah. Allah teguhkan perkataan orang yang beriman di dunia dan di akhirat. Dan salah satu makna di dunia itu apa? Sebelum dia mati, Allah gerakkan bibirnya untuk mengucapkan la ilaha illallah. Allah yang gerakkan, Allah yang teguhkan omongannya itu. Makanya puncaknya rasa sakaratul maut itu berat. Makanya saya akan mengajak Bapak untuk berpikir dan sebagai perbandingan. Kita sering kan dengar dulu ya, ada metode penyiksaan di penjara itu katanya nyabut kuku. Kita bayangin aja ngilu, Pak. Ada rambut di jempol kaki kita, bayangkan kalau itu dicabut, Pak. Demam Bapak insya Allah 2 hari itu. Tidak usah dipegang-pegang jempolnya. Ya. Itu baru jempol kaki kita dan baru kemudian kuku kita. Loh, kalau kuku kita saja, kemudian rambut jempol kaki kita aja, kalau dicabut kita sepakat, bayangkan aja ngilu, Pak. Apalagi dalam urusan ruh yang sudah bersemayam dalam tubuh kita. Makanya orang kalau dicabut ruh itu dari mana, Ustaz? Malaikat maut itu dari atas, Pak. Penamaan itu disebut malaikat maut. Yang lebih tepat bukan malaikat Israel. Malaikat maut duduk di atas kepala. Dicabut itu. Dan proses pencabutan itu namanya naza. Apa itu naza? Naza itu dicabut, Pak. Bedakan antara jadabah. Jadabah itu narik. Ini namanya jadabah. Narik dia. Kalau naza itu cabut. Orang yang kejepit sarafnya aja kalau lagi kumat, Pak, teriak-teriak, Pak, dia, Pak. Itu kejepit saraf. Makanya kemudian kalau dicabut terus gimana? Makanya ketika dicabut tak dari atas, pertama kali yang dingin mana? Telapak kaki. Langsung dia kaku dia. Biasanya gini langsung gini dia. Dingin langsung, Pak. Putih langsung dia. Kemudian ditarik, mati itu. Seluruh syaraf, ribuan syaraf itu mati gitu. Dimatikan, Pak. Belum kejepit aja sakit. Ini dimatikan ini. Nyentuh mata kakinya mati. Tarik lagi, nyentuh kemudian lututnya mati. Makanya kalau ada orang bermaksiat itu, lupa kalau dia sakaratul maut. Kalau ada orang rajin, dolimin orang, ngomongin orang gitu, nodai kehormatan orang yang beriman, lupa nanti sakaratul maut itu. Kalau ada orang yang kemudian tega, mau ngumbar-ngumbar auratnya, simple, lupa dia nanti sakaratul maut. Dicabut, ngelewatin mata, ngelewatin lutut, mati, ribuan ininya, syarafnya, naik ke atas, pinggul, gitu. Terus sudah diem, pasrah, gitu. Nggak ngomong aduh, nggak bisa, Pak. Diem aja. Ngelewatin kemudian pinggul, ngelewatin kemudian lambung, jantung. Puncaknya, ngelewatin ruh sini, Pak. Balaula idza balagatil hulqum. Ketika nyawatin kerongkongan, Pak. Nah, ini paling sakitnya di sini. Makanya sering identikan ketika nyawa di kerongkongan. Ini paling sakit. Di sini. Lewatin sini, lewatin mata, tek. Kemudian lewat ke atas. Dan ketika ngelewatin mata, maka anggota tubuh yang paling setia kepada ruh itu mata, Pak. Makanya ada kan orang yang meninggal dunia itu membuka matanya gini. Ada yang dikit. Kenapa kayak gitu, Ustaz? Itu bukan tanda su'ul khotimah. Masyarakat Jawa kan sukanya gitu, mati matanya terbelalak. Enggak. Rasulullah bersabda, fa inna ruha idza qubida tabi'ahul basar. Ruh itu kalau dicabut, maka sesungguhnya yang mengikuti ruh itu mata, Pak. Karena mata itu paling setia kepada perjalanan ruh ketika dicabut. Makanya dia buka ini.
Terus kita apakan Ustaz? Enggak diapa-apakan. Bismillah, tutup aja. Allahumma filahu, tutup. Enggak usah takut. Kecuali kalau dia buka mata lagi, nah baru Pak kita kabur bareng-bareng. Maka kemudian tutup. Sudah, selesai. Kemudian dia dibawa ke atas. Makanya orang ketika sakaratul maut itu kita mengingatkan diri kita dan masing-masing. Perang besar-besaran antara yang benar dengan yang salah, antara yang hak dengan yang batil, itu terjadi puncaknya ketika orang itu akan meninggal dunia. Makanya tidak boleh ditinggalkan. Orang yang ketika sakaratul maut itu jangan ditinggalkan Pak. Didampingin. Di sebelah kanannya diucapkan la ilaha illallah. Terus. Jangan ditinggal Pak. Kalau ada di antara bapak-bapak dan ibu di sini ada yang jadi dokter, saya ngasih saran dan masukan. Seharusnya ICU. Kalau kita betul-betul beriman, suruhlah salah satu keluarganya itu, dampingin saja, satu saja. Jangan malah disuruh untuk keluar dari semuanya dan tidak boleh nemani. Justru ketika di ICU itu masa-masa kritis. Temenin la ilaha illallah. Terus. Cara talqinnya sebelah kanan, pelan-pelan lembut, tidak usah buru-buru, tidak usah la ilaha illallah, tidak usah. Pelan-pelan gitu, pegangin gitu. Kalau sudah ngucapin la ilaha illallah, sudah. Tidak usah ditalkin lagi. Ayo Bu, 3 kali Bu, lebih baik kalau ganjil gitu, tidak usah gitu. Dan kalau sudah ngucapin la ilaha illallah, sudah. Tidak usah kemudian diajak ngobrol, alhamdulillah ya Bu. Nanti kalau beliau jawab, alhamdulillah nak, nah itu talkin lagi. Berarti akhir ucapan yang paling terakhir, nak, bukan la ilaha illallah. Nanti tek sampai la ilaha illallah dia meninggal dunia. Biasanya ada yang bertanya, Ustadz, apakah semua orang itu merasakan sakaratul maut? Iya. Gimana dengan orang yang kecelakaan? Daripada nanti ada yang nanya, saya jawab dulu. Ya. Maka kemudian orang pasti merasakan sakaratul maut, Pak. Saya ambilkan kias dan perbandingannya. Bapak tentunya pernah nggak ketindih? Kalau kita ketindih, Pak, lihat kalau kita ketindih itu kan kita ketindih. Orang yang di samping kita, istri kita, melihatnya kita tidur atau ketindih? Tidur. Kita dilihatnya tidur biasa. Baru setelah kita, nah baru dia nanya, kenapa Mas? Nah itu, saya ketindih. Tapi sebelum kita bangun, orang itu nyangkanya tidur biasa. Mata kita ini terlalu lemah, Pak. Kadang-kadang ada orang tabrakan, tes gitu langsung mati. Kita langsung menyangka, kapan sakaratul mautnya Ustaz? Sakaratul maut, cuma mata kita yang tidak tahu kapan tepatnya di sakaratul maut. Tapi Nabi sudah mengatakan, Allah, inna lil mauti la sakaratun. Setiap kematian itu punya pintu yang bernama sakarat. Ada yang nanya lagi biasanya nanti. Ya, mati suri ada atau tidak? Nah, daripada nanti ada yang nanya, saya jawab lagi. Ya. Mati suri tidak ada. Makanya Bapak baca surat Al-Mulk ayat yang kedua. Allah cuma mengatakan khalaqal hayata wal maut, khalaqal mauta wal hayata. Allah menciptakan mati dan hidup. Berarti cuma 2. Lah mati suri itu apa? Sebenarnya masih hidup, cuma karena keterbatasan ilmu medis kita menyangkanya mati padahal sebenarnya masih hidup. Mati suri tidak ada, Pak. Kalau timun suri ada di bulan Ramadan. Tapi kalau mati suri insya Allah tidak ada. Karena Allah cuma menyebutkan hidup dan mati. Dan Allah tidak menyebutkan antara hidup dan mati. Makanya yang keempat, setiap kematian itu pasti merasakan sakaratul maut. Cuma satu yang tidak merasakan sakaratul maut. Yaitu adalah orang yang meninggal mati syahid. Yang kelima saya singkatkan. Yang kelima itu apa? Sesungguhnya kematian itu akan memindahkan kita ke alam barzah. Alam barzah itu apa, Pak? Alam barzah itu tembok yang tidak bisa ditembus, itu namanya barzah. Jadi tidak ada yang namanya ruh bergentayangan, itu tidak ada. Nanti Bapak baca surat Al-Mu'minun ayat yang ke-100, tafsirnya di situ. Nanti tafsirnya di rumah dibuka plastiknya, kemudian dibaca itu surat Al-Mu'minun ayat yang ke-100. Di situ Imam Ibnu Katsir nerangkan apa artinya barzah itu apa. Dan salah satu artinya barzah itu adalah dia tidak bisa ditembus dengan apapun. Makanya tidak ada ruh bergentayangan, Pak. Makanya jangan suka-suka mengatakan ruh bergentayangan. Kayak nggak punya kerjaan aja bergentayangan. Yang ngurusin ruh itu Allah, Pak. Dan tidak mungkin Allah yang ngurusin ruh, kemudian ruh bergentayangan kemana-mana, itu tidak ada. Tapi kok sering ada kayak hantu, Ustaz. Ada tempat orang mati bunuh diri, sorenya, malamnya kelihatan orang yang mati bunuh diri itu. Itu setan. Setan itu bisa menyerupakan wajahnya dengan apapun. Dari manusia, hewan, itu bisa. Kenapa?
Untuk menakuti manusia, karena orang kalau sudah takut dia akan cenderung berbuat syirik kepada tempat itu. Tidak ada itu ruh bergentayangan itu, tidak ada Pak. Makanya kemudian orang itu kalau sudah ruh itu meninggal, ditempatkan oleh Allah di tempat-tempatnya. Imam Ibnu Qayyim mengatakan ada yang ditaruh di dalam kuburannya dilapangkan, ada yang dikerak bumi, dihimpit dengan tanah ketika dia melakukan kezaliman, ada yang taruh di periuk, dipanaskan setiap waktunya, ada yang tergantung antara langit dan bumi, kesakitan dia karena beban hutang yang dia tidak bayarkan sampai dia meninggal dunia. Tapi tidak ada bergentayangan itu. Makanya hantu itu sebenarnya hanyalah setan Pak, yang bermain-main untuk menakuti manusia. Makanya hantu itu kan menyesuaikan tempat-tempatnya. Makanya hantu di setiap negara kan beda-beda kan, karena menyesuaikan dia. Hantunya orang barat putih Pak, pakai jas, giginya runcing, sukanya gigit leher. Itu di Eropa, di Amerika. Kalau Cina enggak, beda lagi. Hantunya gimana? Lompat-lompat. Kemudian takut warna kuning, kalau ditaruh berhenti dia. Yang paling ngenes itu Indonesia Pak. Ngesot dia, Masya Allah ya. Sampai bayangin hantu itu ngenes Indonesia itu, Masya Allah ya. Ini dampak dijajah Belanda 350 tahun dan dijajah oleh teman-teman sendiri kayak gini ini. Sampai bayangkan hantunya itu ngesot, kuntilanak, minta 10 tasek sate, itu saja mikirannya. Dan itu tidak ada itu, nggak ada. Itu hanyalah setan Pak. Ada nggak Ustaz? Ada. Tapi itu setan, bukan ruh. Karena ruh tidak punya kemampuan untuk bergentayangan. Tidak bisa Pak, ruh itu bisa balik ke dunia itu tidak bisa, kata para ulama. Kalau ruh pasti bisa balik ke dunia Pak, malah sedih nanti. Loh kok gini ya anak saya? Nggak bisa dia. Ada yang mengatakan ruh nanti balik ke rumah. Saya termasuk yang cenderung pada pendapat tidak bisa ruh bisa balik ke rumah Pak. Karena kalau dinamakan ruh itu bisa balik ke dunia, penamaan barzah itu batal demi hukum. Karena masih bisa ditembus. Padahal dikatakan barzah itu karena dinding tebal yang tidak bisa ditembus, itu namanya barzah. Nanti kalau dia balik ke rumah, kalau rumahnya masih ada, kalau dijual kan bingung. Loh, ini kok rumahnya ganti semua? Itu bercandanya gitu. Ini nggak ada kemudian bergentayangan. Karena semuanya sudah diatur oleh Allah di tempat yang bernama barzakh. Barzakh itu apa? Tembok tebal yang tidak bisa ditembus. Ya, makanya tidak ada itu kemudian kayak film-film Indonesia itu kan banyak yang menyesatkan itu. Semoga para sutradara-sutradara kita betul-betul ngerti tanggung jawab mereka ketika memperlihatkan tontonan yang salah itu menjadi dosa jariah itu yang tidak pernah putus selama film itu diputar. Makanya saya heran kan, kita ngelihat di Indonesia itu sampai membuat film-film hantu itu laris itu yang nonton Pak. Masya Allah itu. Saya dulu ketika kecil itu ada namanya Si Manis Jembatan Ancol gitu ya. Matinya pakai rok mini gitu ya. Hidupnya pakai rok mini, mati pakai rok mini. Terus kapan pakai jilbabnya gitu ya. Kemudian yang mendampinginya bencong gitu ya. Hidupnya bencong, mati masih jadi bencong gitu. Masya Allah. Itu kan merusak akidah itu. Merusak akidah Pak, walaupun kita ketawa-ketawa. Merusak akidah itu. Akhirnya apa Pak? Kita ketakutan Pak. Akhirnya berapa banyak tempat di Indonesia ini selalu dikeramatkan. Selalu dikasih kemenyan. Selalu kemudian diyakini begini dan begitu. Ya karena produk-produk keyakinan-keyakinan yang merusak akidah itu banyak kita biarkan dan kita diamkan. Itulah yang kemudian ke-5. Yang ke-6 singkatnya, kehidupan itu, kematian itu sekali seumur hidup, seumur akhirat cuma satu kali Pak. Jadi kalau orang sudah mati sekali sudah, tidak ada lagi kematian berikutnya. Makanya orang ketika sudah di neraka, minta mati aja tidak bisa Pak. Makanya Allah mensifati penduduk neraka itu apa? La yamutu fiha wala yahya, tidak hidup, tidak mati. Penduduk neraka itu minta mati aja tidak bisa Pak. Kenapa minta mati tidak bisa? Karena Allah ketika membangkitkan orang di padang mahsyar, Allah panggil makhluknya, ainal maut, mana kematian? Kematian datang, diserupakan oleh Allah bagaikan domba, lalu disembelih oleh Allah. Setelah itu tidak ada lagi kematian. Setelah itu kata khalidina fiha abada dijalankan. Makanya penduduk neraka itu tidak muluk-muluk mintanya, minta mati ya Allah, tidak bisa lagi. Makanya Allah sifati tidak hidup, tidak mati. Karena apa? Karena hidup, karena mati itu seumur hidup, seumur akhirat cuma satu kali. Itulah 6 sifat kematian yang jarang kita ketahui. Semoga kita ngerti, semoga kita paham. Dan inilah yang saya sampaikan. Yang namanya materi kematian itu untuk direnungi Pak, bukan untuk ditanyakan. Jadi tidak usah ada pertanyaan. Ini yang dapat saya sampaikan dalam pertemuan hari ini. Yang lainnya sudah pada kencing, dari tadi saya nahan kencing Pak. Jadi kalau ada yang mau nanya, lewat setelah ini saja silahkan ke depan.
Barakallahu fikum, semoga Allah memberkahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.